Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Dede Dioktovia unit 2141406069 dari kelas 3 biologi. Di sini kakak akan menceritakan sebuah kisah kura-kura dan angsa. Selamat menyaksikan adik-adik. Halo teman-teman, sebelum mendengarkan ceritanya, alangkah baik kita perkenalan dulu ya. Halo, aku adalah seekor kura-kura bernama Riko. Dan aku mempunyai 2 seekor teman, yaitu 2 angsa kembar bernama Riri dan Rara. Selamat menyaksikan teman-teman. Di sebuah danau, hiduplah seekor kura-kura. Ia selalu berada di sana dan tidak pernah pergi kemanapun. Kura-kura tersebut senang sekali memandangi langit luas dan membayangkan dirinya dapat berada dan bermain di atas sana. Suatu sore yang cerah, kura-kura sedang menikmati udara sore. Tiba-tiba, ia melihat seekor kupu-kupu yang cantik terbang melintas. Kupu-kupu itu terbang dari satu bunga ke bunga yang lain dengan sangat anggun. Alangkah indahnya kupu-kupu itu. Andai aku bisa terbang seperti kupu-kupu itu, Gumam kura-kura dalam hatinya. Tak lama kemudian, ia mendengar kepakan sayap rombongan burung yang terbang di atas danau. Kura-kura lantas melihat ke langit. Ia terkesima dengan kawanan burung yang dapat terbang dengan sangat indah. Mata kura-kura pun berbinar. Pasti sangat menyenangkan bisa terbang bebas seperti mereka di atas langit. Andai aku dapat terbang seperti mereka, pasti rasanya sangatlah bahagia, Ucap kura-kura. Kura-kura membayangkan dirinya bisa terbang bebas seperti burung. Ia pernah mendengar cerita dari angsa bahwa dunia luar sangat indah, apalagi jika dilihat dari langit. Itu membuat kura-kura kembali bersedih. Ia sadar bahwa ia hanya seekor kura-kura. Jangankan untuk terbang, berlari pun ia lamban. Ia ingin sekali dapat terbang seperti burung dan melihat dunia luas yang indah dari angkasa. Ia bermimpi dirinya memiliki sayap dan dapat terbang dengan bebasnya. Kura-kura tertunduk sedih sambil melihat pantulan dirinya di danau. Akhirnya, kura-kura pun memutuskan untuk pergi meninggalkan danau tersebut. Ia berjalan tak tentu arah, sembari menangis dan terus bersedih. Kura-kura berharap ada binatang yang dapat menghiburnya. Kura-kura yang sedih itu kemudian tidak sengaja menceburkan dirinya ke danau. Tak lama kemudian, sepasang angsa lewat dan melihat kura-kura yang mengapung dan bersedih di tengah danau. Salah satu angsa pun mendekat dan menyapa dengan sopan. Hai kura-kura yang cantik, mengapa kau terlihat bersedih? Tanya salah satu angsa. Aku amat bersedih karena ingin terbang seperti burung yang memiliki sayap dengan gembira. Tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku tidak memiliki sayap, jalanku pun lamban, Jawab kura-kura sambil tertunduk sedih. Sepasang kura-kura tersebut pun berusaha menghibur kura-kura. Mereka lalu memiliki ide untuk mengajak kura-kura
untuk terbang bersama. Tenang kura-kura. Kami akan membantumu mewujudkan impianmu untuk terbang. Bagaimana jika kita melakukannya di hari esok? Tanya angsa. Wah, benarkah itu? Boleh sekali. Terima kasih, angsa. Kau amat baik padaku. Ucap kura-kura dengan hati yang gembira. Baiklah, kalau begitu besok pagi kita berjumpa lagi di tempat ini ya. Kami mohon ikutilah setiap aturan yang kami tetapkan selama penerbangan besok ya kura-kura. Ucap angsa. Siap, tentu saja aku akan melakukannya apapun yang kalian minta. Sampai jumpa besok, kata kura-kura dengan penuh semangat. Kura-kura amatlah senang. Malam harinya, ia tidak dapat tidur karena tidak sabar menanti hari esok di mana impiannya akhirnya akan terwujud. Kura-kura sangat tidak sabar untuk terbang dan melihat keindahan bumi dari atas langit. Pagi hari pun tiba. Dengan penuh semangat, kura-kura segera berjalan ke tempat yang telah dijanjikan oleh angsa. Sesampainya di tepi danau, ia telah melihat 2 ekor angsa yang telah menantinya. Kedua angsa terlihat membawa sebatang kayu yang cukup panjang. Selamat pagi kura-kura. Sudah siap untuk melakukan penerbangan di hari ini? Tanya salah seekor angsa. Selamat pagi angsa. Tentu saja aku siap, kata kura-kura dengan penuh semangat. Jadi begini, kami akan terbang sambil memegang batang kayu ini. Kamu hanya perlu menggigit batang kayu di tengah-tengah dengan sekuat tenaga. Namun, perlu diingat, jangan sekali-kali membuka mulutmu karena itu akan membuatmu terjatuh. Paham? Tanya salah satu seekor angsa. Tenang saja angsa, aku akan menggigitnya sekuat tenaga dan tidak akan melepas mulutku, kata kura-kura berjanji. Baiklah kalau begitu, kita mulai sekarang ya. Gigit batang kayu ini dengan kuat ya kura-kura, perintah angsa. Setelah menggigit batang kayu, kedua angsa itu pun memegang kayu di masing-masing ujung, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan dunia terlihat semakin kecil. Kura-kura sangat gembira akan apa yang ia lihat. Kura-kura, ingat pesanku. Kamu harus diam dan menggigit kayu ini erat-erat dengan gigimu. Kau akan melihat keindahan bumi dari langit. Jika kau tidak ingat pesanku, maka engkau akan menyesal, ucap salah satu angsa kembali mengingatkan. Kura-kura hanya mengangguk. Mereka pun terbang semakin tinggi ke langit. Dari atas sana, kura-kura dapat melihat keadaan danaunya dengan sangat jelas. Ia dapat melihat pepohonan, hewan-hewan, dan dedauannya dengan indah dari atas. Kura-kura sangatlah bahagia. Tak lama berada di langit, tiba-tiba datanglah seekor burung gagak. Gagak tersebut lewat tepat di depan kura-kura dan kedua angsa. Burung gagak tersebut melihat kura-kura yang terbang. Ia heran, mengapa ada kura-kura yang begitu berani terbang dengan bantuan para angsa. Burung gagak pun mendekat dan mencoba menyapa kura-kura yang tengah terbang. Selamat pagi wahai kura-kura. Hebat sekali kamu ini, bisa terbang di angkasa yang luas ini. Jangan-jangan
kamu ini seorang raja kura-kura yang hebat ya? Tanya burung gagak kepada si kura-kura. Kura-kura merasa tinggi hati atas pujian gagak yang terlihat terkejut melihatnya. Ia pun berniat membalas ucapan gagak dengan sombong. Tentu saja, jawab kura-kura sambil sombong. Kura-kura lupa dengan pesan paras angsa kepadanya. Ketika ia membuka mulut menjawab pertanyaan burung gagak, gigitannya kepada kayu terlepas. Alhasil, kura-kura pun terjatuh ke tanah. Tidak, Teriak kura-kura. Kura-kura pun terjatuh ke atas tanah. Untung saja ia memiliki tempurung keras yang melindunginya agar tidak terluka. Namun meski begitu, kura-kura merasa menyesal karena kesempatannya untuk terbang menjadi sia-sia karena ia tidak mengikuti perintah dari angsa. sungguh malang sekali nasibku ini. Seharusnya aku mengikuti perkataan angsa dengan baik, ucap kura-kura dengan penuh rasa menyesal. Sangat disayangkan bukan? Padahal kura-kura sudah berhasil meraih mimpinya. Sayangnya karena rasa sombong sesaat, ia malah kehilangan semua kesempatan yang ia miliki. Nah, dari cerita yang sudah kakak bacakan tadi, adik-adik semua diajarkan untuk tidak bersikap sombong, apalagi ketika merasa berada di posisi yang tinggi, seperti kura-kura yang merasa hebat hanya karena dapat terbang. Padahal itu pun terjadi berkat bantuan kedua ekor angsa. Perlu diingat juga buat adik-adik, akan selalu ada orang yang mahir atau lebih hebat daripada kita. Maka dari itu, kita tidak perlu merasa sombong dan tinggi hati.